ada sebuah perkara yang sampai sekarang tuh terngiang-ngiang di benak gua dan lucu. Babi ngepet ini ditangkap dengan cara secara ramai-ramai, di mana siapapun orang yang menangkap babi ngepet ini tidak mengenakan pakaian satu helai pun alias bugil atau telanjang. Gua akan kaget ketika malam-malam gue ngintip di jendela, ada orang-orang yang pakai baju ngejar babi. Hai, selamat datang di video gue kali ini. Dan selamat datang kembali di sebuah konten permisuan duniawi yang hostnya sedang tidak enak badan. Lu cobain datangan gue nih, sepet deh, tidak enak badan. Waduh, segitu doang ya. Jadi kita akan kembali untuk melihat-lihat kelakuan apa-apa yang terjadi di negara kita tersayang. Kita basa-basi dulu gak sih? Kayak, apa kabar puasanya kalian-kalian? Semoga puasanya sehat terus. Semoga puasanya lancar terus. Meskipun di tanggal-tanggal sekarang sahurnya udah pakai Indomie. Ya, udah Indomie. Kalau nggak Indomie nasi telur. Kalau nggak nasi kecap. Buka juga yang awalnya ramen nih, takjil. Ada apa sih namanya, biji salak. Ada es buah. Ada goreng-gorengan. Sekarang mentok-mentok es teh manis. Sama omongan tetangga ya kan lu makan. Semangat puasanya dan marilah kita melihat-lihat apa yang ada di negara kita. Dimulai dari sebuah kabar yang cukup membahagiakan ya gitu. Karena akhirnya dua petinggi Sunda Empire dibebaskan dari penjara. Jadi buat lo yang belum tahu, siapa ya namanya ya, Raden Rangga Sasana sama Nasri Banks. Gokil namanya, bagus cuy, Nasri Banks. Akhirnya bebas dari penjara. Jadi kan awalnya harusnya di penjara 2 tahun, tapi dapat asimilasi gitu, jadi kayak cuman 1,5 tahun apa? Kayak 1,5 tahun. Soalnya dia harusnya tuh keluar penjara Desember 2021, tapi sekarang udah keluar. Dan mari kita tunggu apa yang akan Bapak Rangga ini perbuat. Tahu gak, waktu itu ada yang bilang ini Pak Rangga mirip Pak Dadang Dewa Subur. Dewa Subur apa? Pak Dadang Kipas Dewa Kubu. Apa sih? Pak Dadang Subur Dewa Kipas. Iya. Banyak yang bilang gitu. Parah banget. Masa Pak Dadang disamain sama ini, raja dari segala raja. Kita gak tahu apa yang bakal bapak-bapak sekalian lakuin. Mungkin kedatangannya kembali ke dunia akan menjadi seperti Avatar, kita nggak tahu juga gitu. Mungkin akan menumpas segala kejahatan, menyatukan dunia gitu. Mungkin bisa mempererat kembali hubungan antara Amerika dan China, kita nggak tahu juga. Mungkin bisa ngilangin corona gitu. Waktu itu soalnya dia di penjara bilang kayak, kalau saya keluar corona akan hilang dalam sekejap. Kata gue, lu sape boy. Dulu tuh kita ngerasa kayak anjing orang aneh banget sih, ngapain sih ngelakuin yang kayak gitu. Sekarang gue ngeliatnya kayak komedi juga ya. Gue sekarang justru ngeliatnya lucu tau. Ya mungkin dunia akan kembali bersinar, membaik seperti sedia kala. Gak penting banget ya dimulai dengan sebuah berita yang gak penting. Banyak enak dengan perbaikan yang seminimina. Gimana? Beli murah, mobilnya enak dengan perbaikan yang seminimal, semisal mungkin, seminimal. Apa sih dia pengen ngomong apa? Sedangkan lu juga jadi bingung kan? Seminimalisir, seminimal mungkin. Seminimal mungkin. Kenapa ya Allah ribet banget? Pokoknya paling titik lah wong. Kira jerah. Pokoknya paling dikit lah gitu. Kamu jangan ketawain aku. Paling sedikit sekali lah biayanya ya.
beli murah, mobilnya Seminimal enak mungkin. dengan perbaikan yang seminimal, semisal mungkin, seminimal, Gua bisa ngeliat video ini berulang kali dan gua akan tetap ketawa. Gua nggak tahu kayak jokes gue sereceh itu. Kita tidak boleh menyesengsarakan rakyat. Gitu. Itu kejadian kayaknya udah 2019 bahkan ya. Tapi masih keinget gue jadi gue jadi lupa kalimat sebenarnya apa. Menyesengsarakan rakyat gitu. Seminimal. Aduh, astaga. Apaan sih ini? Dia ngapain sih yang orang ini, yang orang godain cowok di jalan? Biar apa sih? Yang bikin salting itu. Buat konten doang lagi, najis, ngapain sih lu? Ngebikin orang di keadaan-keadaan tertentu demi konten itu aneh tau gue ngeliatnya. Gue gak ngebayangin gimana rasanya jadi dia sih. Pasti canggung sekali gitu. Nggak ada ini lagi apa, nggak ada yang buat nutupin muka lagi kan, biasanya ada apa visornya gitu kan, ini kagak ada gitu. Masa helmnya dibalik sama dia kan nggak mungkin dong gitu. Masa dia tiba-tiba turun dari motornya dijual digade kan nggak mungkin. Nggak pakai masker juga lagi. Canggung banget tau. Ini tuh sama canggungnya kayak kita udah pamit terus tiba-tiba di lampu merah ketemu sama orang yang kita pamitin, tau gak sih? Ya. Canggung banget bro, itu lebih coba lu bayangin gini, lu lagi ada di sebuah acara. Lu balik nih, man cabut duluan, tos mantap, duluan. Tiba-tiba waktu di lampu merah, si anjing, ngapain lu gitu. Kalau misalkan teman baik ya oke lah gitu, paling kita ngobrol-ngobrol, santai gitu. Kalau orang yang gak dikenal kan, mas lagi. Diem gitu, lama. Cuacanya bagus ya mas, ini kan lagi hujan. Mas saya nyembah akuarium, mau ngikut gak gitu. Canggung tahu, lu pikir enak gitu. Apalagi kalau tipikal introvert yang tidak suka bersosialisasi, pasti bingung ya kan. Aneh. Dalam hati mana gue kagak pakai masker lagi. Kalau posisinya cowok godain cewek, auto code calling dan Nah. Dan BT-nya tuh kayak ini orang gak lu kenal. Ya, at least gini loh. Karena si mas-masnya ini kayak ketawa-ketawa aja dan mungkin tidak ada problem dengan perkara itu gitu. Maksudnya tidak masalah dengan di video kan ya, mungkin it's okay gitu. Tapi buat sebagian orang, kalau dia salah milih orang gitu, gue selalu suka pakai pengandaian ini sih. Kalau misalkan yang dia videoin adalah bapak-bapak yang baru pulang kerja abis kena macet, THR belum turun, anaknya butuh susu, istrinya kawin lagi, coba lu gituin, si bapak lucu banget gitu. Digentak lu, disapu pakai kumis, diem lu. Tapi ya mungkin ya as long as dianya si mas-masnya ini kayak nggak ada masalah ya santai-santai aja mungkin. Gua nggak tahu juga sih. Tapi kalau gua ada di posisi itu, ya gua ambil HP-nya, gua gadein HP-nya. Yang jelas banget. Dalam video yang diunggah oleh akun TikTok Rara Fight, ya emang TikTok. Apa dikontenin lu berak. Aneh. Di langit yang ini bunyi lagi ya. Jadi ini adalah sebuah video yang ngasih lihat seorang bapak-bapak beserta istrinya, dan gue nggak tahu apakah ada anaknya di tengah atau enggak. Tapi intinya bapak ini mengendarai sebuah motor
Gue nggak tahu itu either Thunder atau CB 150, kayak Thunder sih. Gue nggak tahu, pokoknya motor sport gitu, tapi nggak ada fairingnya. Ngisi bensin, tapi digoyang-goyangin. Maksud gue kalau lu pengen goyang nonton dangdut, Pak. Gue anjing, aneh banget lu 2021 lu, maksudnya bro 2021 bro. Ini tradisi ini tuh emang maklum gitu kalau dilihat dulu ketika bensin masih goceng seliter gitu, ya mungkin masih biasa. 2021 bro. Pertama gini, maksudnya bensin itu benda cair, bukan pasir, bukan, kecuali pasir gitu. Kalau pasir ya lu goyang-goyangin, emang perlu lah. Ini benda cair. Benda cair akan masuk mengisi celah-celah yang ada karena emang konteksnya dia turun gitu. Nih aqua nih. Ini meskipun ini gua tutup terus gua isi celah dikit doang, dia tetap akan turun. Sama halnya seperti bensin, Bapak. Ya Allah, kenapa sih? Udah mah kagak turun. Goyang-goyang sama istrinya lagi. Masalahnya kayak lu kurang hiburan. Karena kurang hiburan kedupan. Astaga. Karena gini loh, gue nggak tahu ini sempat kejadian atau enggak, tapi seingat gue sih pernah ada berita yang ngomongin ini nih. Jadi ada orang dan itu mobil ngisi bensin buat di mobil gitu. Terus yang supirnya ini ngegoyang-goyangin si mobil, ya mungkin diniatkan supaya lebih keisi penuh. Konteks motor digoyangin aja gue udah aneh. Ini mobil loh, mobil digoyangin dari belakang gitu. Tukang SPBU-nya ya udah ngeliatin aja gitu santai. Tapi karena nozzle atau si yang buat masukin bensin itu besi, terus ketemu sama yang di dalam si tangkinya juga, jadi kayak timbul gesekan, timbul percikan, kebakar. Beruntungnya belum kebakaran sampai gede, udah dimatiin pakai apa sih namanya, yang buat ngituin api, ya gitu-gitulah pokoknya. Akhirnya udah bisa dimatiin. Tapi yang jadi berkala adalah kalau si bapak-bapak itu tidak menggoyang-goyangkan mobilnya, tidak akan terjadi yang seperti itu. Takutnya kebakar kan gimana? Emang lu pengen kelar dari pom bensin jadi Ghost Rider aja? Emang keren sih, maksudnya lagi jalan naik motor tengkorak sama pala berapi-api, keren gitu. Tapi kan panas. Keluar dari pom bensin jadi Ghost Rider, bangsat. Tapi gue juga heran siapa yang ngevideoin ya? Ada aturan kan gak boleh ngevideoin di pom bensin kan? Mungkin unik dan menarik, jadi di videoin sama dia. Gue kalau jadi yang di belakangnya gue putar lagu dangdut tau. Ayo Pak, yeay. So Nata. Tolong kawan-kawanku sekalian yang baik dan berbudi pekerti luhur, jikalau orang tua kawan-kawan sekalian masih melakukan hal-hal seperti ini, tolong diberikan kata-kata mutiara, tolong dibuat sadar, karena ini akan jadi tontonan di tempat pom bensin gitu. Takutnya ntar kebakar, takutnya ntar ada percikan api terus kebakar. Kasih tahu aja ke orang tua lu, mau motor lu jempalitin gitu, mau lu bolak-balik kayak apa juga, yang namanya air dia bakal jatuh ke bawah gitu, nggak mungkin ke atas. Perkara selanjutnya adalah sebuah perkara yang sangat gimana ya, membahagiakan ketika kita lihat bersama-sama. Karena perkara ini dimulai dari sebuah video viral atau video yang ramai diomongin orang, di mana ada orang yang freestyle gitu di jalanan. Jadi intinya dia tuh duduk di samping gitu, terus tiduran, tau gak yang tiduran di motor gaya-gaya Superman. Dia freestyle aja gitu, menunjukkan kehebatannya di atas motor. Tidak lama kemudian videonya rame, dia pun ditangkap sama pihak kepolisian, ditilang, motornya diambil, maksudnya dibawa sama pihak kepolisian dan diberikan wejangan, apa sih namanya? Diberikan pembinaan sama pihak kepolisian.
Tapi nggak lama setelah ditangkap sama pihak kepolisiannya sendiri, ternyata ada sebuah berita yang intinya ngasih lihat kalau mas-mas ini diangkat sebagai duta keselamatan lalu lintas serta diberikan sebuah motor, satu unit motor Vega ZR kalau gue nggak salah. Marwan sendiri sudah meminta maaf soal aksi freestyle-nya yang viral di media sosial. Dia mengaku sepeda motor tersebut adalah kendaraan sehari-harinya untuk mengangkut rumput pakan kuda. Bahkan surat BPKB juga sudah hilang. Atas dasar itu, polisi memberikan hadiah motor baru kepadanya. Nih, harapannya Marwan bisa mencari nafkah dengan kesadaran yang lebih layak. Dia juga diharapkan menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas dengan cara berkendara yang tertib dan selalu menaati aturan lalu lintas yang ada. Positif gitu intinya. Kayaknya pihak kepolisian memutuskan buat ngasih itu supaya apa ya? Nih, gue sempat baca sebuah artikel gitu. Penobatan itu diharapkan bisa menjadi beban moral tersendiri bagi Marwan agar tidak mengulangi aksi berbahayanya di jalan raya. Yang mana ya, mungkin itu adalah sebuah hal yang bagus untuk dilakukan gitu, karena dengan misalkan udah ditangkap kayak gitu, tentu dia pastinya akan sangat amat malu gitu dan akan kena sanksi sosial ketika dia melakukan hal itu lagi gitu. Mengingat dia adalah duta keselamatan lalu lintas. Dan bagus gitu, terima kasih kepada bapak-bapak polisi sekalian sudah memberikan motor yang layak terhadap mas-mas ini. Jadi mas-masnya bisa bekerja dengan baik untuk mencari rumput untuk pakan kuda gitu. Meskipun gue juga sempat ngeliat ini sih dari humaspolri.go.id, sempat ada artikel yang bilang kalau persyaratan buat jadi duta lalu lintas adalah sehat jasmani dan rohani, memiliki pengetahuan sopan santun dan etika berlalu lintas, berjiwa sosial dan tidak pernah tersangkut masalah hukum. Tapi ya mungkin ini udah nggak berlaku gitu, atau mungkin itu aturan dulu ya, kita nggak tahu juga gitu. Maksudnya gue juga kalau jadi mas-mas ini pasti nggak akan berani ngelakuin freestyle lagi. Dan mungkin ini adalah cara yang bagus, karena biasanya kan orang-orang yang suka freestyle ini bakal temenan sama orang-orang yang suka freestyle juga gitu, yang suka gaya-gayaan di jalan juga. Mungkin dengan adanya mas ini bisa ngasih tahu ke teman-temannya gitu kan. Kayak kita tuh cenderung bakal lebih ngedengerin omongan temen loh daripada omongan orang yang ada di luar gitu. Jadi itu adalah cara yang bagus gitu. Membenahi dari dalam itu lebih bagus daripada berusaha dibenahi dari luar tapi yang di dalam nggak mengikuti. Respect. Mantap, respect, pertahankan. Lucu banget anjing gitu. Perkara selanjutnya, ini BTW nggak perkara selanjutnya dong. Ini bakal gue bahas di video selanjutnya karena gue mesti nyari tahu beberapa unsur lainnya dalam perkara ini lebih detail gitu, supaya lebih detail. Mungkin akan gue jadikan satu video 30 menit ngebahas babi ngepet yang terjadi di Depok, Jawa Barat. Ini akan seru sekali karena gimana ya? Dari videonya, dari omongan-omongan warga, intinya warga ngelihat ada orang pakai jubah hitam, gak lama kemudian berubah jadi babi. Babi itu ditangkap, kemudian gak lama setelah ditangkap ditaruh kandang, tiba-tiba tubuhnya mengecil gitu, dari 40 sampai 50 cm ke 15 cm kalau gua nggak salah, kayak gitu-gitulah. Dari babinya gede jadi kayak segede kucing gitu. Ini tentu cukup amat menarik gitu bagi gua yang tidak percaya sama hal-hal kayak ginian. Pengen gue cari tahu dulu lebih dalam. Cuma ada sebuah perkara yang sampai sekarang tuh terngiang-ngiang di benak gua dan lucu. Babi ngepet ini ditangkap dengan cara secara ramai-ramai, di mana siapapun orang yang menangkap babi ngepet ini tidak mengenakan pakaian satu helai pun alias bugil atau telanjang. Gua akan kaget ketika malam-malam gue ngintip di jendela,
Ada orang-orang yang pakai baju ngejar babi. Gue lagi main Mobile Legend gitu, terus ada suara berisik-berisik di depan. Tunggu. Terus gue ngeliat jendela kayak ada orang nggak pakai baju lagi. Nih gitu. Terus kayak gue pasti bakal gue duduk jendela lagi gue main gue. Sebagai orang yang tidak percaya sama sekali dengan hal-hal seperti ini akan sangat amat menarik untuk dibahas. Tapi hasil akhirnya babi ini di gitu, tau gak sih, di gitu hilang palanya, terus dimakamkan gitu, dikubur. Agak aneh sih untuk bilang kayak babi dimakamkan gitu, tapi ya nanti itu untuk urusan nanti lah. Lalu perkara selanjutnya, The Power of Mama ngobrol di tengah jalan dong. Hihi, asik. Raja jalanan nyata ya. Dia ngobrol ya. Dan gak di jalan loh, itu bener-bener di tengah jalan. Kalau di jalan kan kayak di jalurnya gitu. Ini tuh di tengah gitu, di persimpangan antara jalur kiri dan jalur kanan, di tengah-tengah. Di sana ada mobil, dari sini ada mobil. Ibu-ibunya santai aja tuh, kayak nggak ada dosanya gitu. Kayak ya udah gitu. Gue kalau ada di keadaan itu ya, gue pasti bakal turun loh. Gue bakal mendengarkan obrolan apa yang terjadi. Kayaknya seru banget ini. Maksudnya nggak mungkin dong kalau obrolannya nggak seru, ibu-ibunya sampai dua-duanya. Gue kalau ada di situ, gue buka pintu, apa nih, seru banget kayak ini anjing. Kagak minggir dulu loh, kagak gitu. Kagak. Gue bakal ngajakin ini sih, bapak-bapak dari mobil ini buat nimbrung gitu. Pak, sini ini ada yang ngobrol. Aneh banget. Gue curiga emang jalan ini ibunya yang bikin tau. Let's say namanya Ibu Siti gitu. Terus mas-masnya kalau misalkan mau marah, ibu, jangan di jalan kalau ngobrol, emang nggak bisa di rumah gitu. Emang ini jalan punya ibu? Terus ibu-ibunya bilang, iya ini jalan punya saya. Waktu mas-masnya lihat, jalan Ibu Siti. Kurang tidak apa-apa, tipis-tipis. Respect bisa ya. Singa raja hutan, emak raja jalanan. Jago. Ya Allah. Alasan gak mau ngajarin emak naik motor, ngeri takut kenapa-napa di jalan. Alasan kenapa gue takut ngajarin emak gue naik motor, takut emak gue ngapa-ngapain orang di jalan, tau gak? Ada mobil diem ditabrak, ada orang lagi ngobrol di klakson. Emak gue pernah waktu itu, ada orang lagi parkir di pinggir jalan. Dia kayak mau beli nasi goreng atau apa gitu. Emak gue tiba-tiba lewat, pas di sampingnya tun gitu, dia kaget ngejengkang ke belakang gitu loh. Soalnya motornya motor CBR. CBR kan kalau jalanannya rada miring gitu, standarnya kan rada susah gitu. Jadi motornya tuh keadaannya lurus, nggak menggok ke kiri sesuai standar. Jadi lurus gitu. Terus orangnya duduk tapi di kiri. Goblok sih emang. Terus emak gue tiba-tiba ngelakson tin gitu, orang yang belakang kaget, terus jatuh motornya. Emak gue santai itu. Jadi waktu itu gue lagi pengen pergi ke Giant kan, gue di belakangnya emak gue, terus jadi gue yang tumbal, gue tolongin dulu bangunin. Emak gue mah santai aja kayak kagak ada. Jalanan punya emak gue gitu. Jalan mamanya Andri gitu. Orang-orang dikasih pilihan mau masuk sekolah negeri, kalau nggak bisa masuk sekolah negeri, masuk sekolah swasta, dia malah masuk sekolah satwa.